Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada saat ini kita kembali dipersatukan di dalam persekutuan doa. Meskipun kita masih belum dapat beribadah seperti biasa dalam persekutuan doa di gereja, tetapi kiranya itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita akan bersama-sama mulai ibadah doa kita dengan kita memujikan satu pujian dari KPPK nomor 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Satu pujian yang boleh mengingatkan pada kita bahwa Bapa Surgawi senantiasa memelihara setiap kita, orang-orang yang berharap kepadanya yang aku berharap di darat atau laut yang gelap. Setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapa kita dan Bapa menjaga, dan burung pun dia menuntun pulang. Kasihnya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami dalam sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami bersyukur Tuhan boleh persekutukan kami kembali di dalam persekutuan doa. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka langsung, meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan boleh memberikan kami hikmat untuk semua ini tidak mengurangi setiap kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan. Namun sebelum lebih jauh kami masuk dalam persekutuan doa kami rindu untuk kami mendasari persekutuan ini dengan kami merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dan Roh Kudus yang berkuasa penuh atas kami semua. Akhirnya kami serahkan sepenuhnya waktu kami dalam persekutuan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa kita saat ini terambil di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung.
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentunya memiliki harapan dan cita-cita dalam hidup mereka. Sebuah harapan dan cita-cita itu tentunya adalah sesuatu yang baik yang itu dirindukan terjadi dalam hidup mereka. Dan seringkali untuk mempersiapkan diri untuk seseorang boleh mencapai harapannya tersebut, maka seseorang membuat yang namanya perencanaan atau planning dalam hidupnya, dengan harapan bahwa segala yang diharapkan dan dicita-citakan itu boleh dipersiapkan mulai saat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebuah perencanaan atau planning dalam kehidupan seseorang itu adalah sesuatu yang penting, karena biasanya dengan adanya perencanaan itu akan membuat segala sesuatu yang dikerjakan itu fokus, ya. Sesuatu yang dikerjakan itu menjadi teratur untuk mencapai satu harapan dan cita-cita yang itu menjadi tujuan dalam hidup mereka. Bahkan ada seorang penulis menulis satu ungkapan yang menyatakan bahwa perencanaan itu adalah satu tanda bahwa seseorang itu menghargai waktu dan kesempatan. Jadi kita melihat di sini yang namanya perencanaan itu begitu penting dan sangat penting dalam kehidupan seseorang. Namun satu hal yang perlu kita ingat dan ketahui bahwa perencanaan bukanlah sebuah jaminan untuk setiap orang bisa mendapatkan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Memiliki sebuah perencanaan yang baik itu belum tentu akan membawa seseorang untuk mencapai harapan dan cita-cita dalam hidup mereka. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia ada hal-hal tertentu yang itu merupakan misteri dalam kehidupan kita. Hal-hal tertentu yang tidak bisa kita prediksi, dan hal-hal tertentu yang kita tidak bisa ketahui apa yang akan terjadi nanti. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita diingatkan ada dua hal. Ya, ada dua hal yang itu merupakan misteri dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ada dua hal yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini yang itu merupakan misteri bagi kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama itu adalah hari esok. Setiap manusia tidak bisa memprediksi dan tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dengan hari esok. Apakah hari esok kita masih bisa makan? Apakah hari besok kita masih bisa dalam kondisi sehat? Apakah hari besok kita masih hidup? Ya, kita boleh merencanakan, tetapi keputusannya hari besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang kedua adalah berbicara tentang hidup kita, masa hidup kita. Dalam bagian ini kita diingatkan bahwa hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi ada sesuatu yang itu juga merupakan sebuah misteri bagi hidup kita, yaitu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu. Melihat situasi yang demikian, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ya, Alkitab secara jelas
tidak anti terhadap yang namanya perencanaan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa setiap orang perlu memiliki satu impian, harapan, dan kemudian membuat sebuah perencanaan untuk mencapai harapan itu. Ya, sehingga di ayat 15 dikatakan demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Satu kata di sini menegaskan kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu menunjukkan bahwa setiap orang perlu memiliki satu perencanaan. Namun firman Tuhan ingatkan bahwa perencanaan itu belum cukup. Perencanaan itu tidak menjamin seseorang akan mencapai harapan dan cita-cita mereka. Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada sesuatu yang misteri dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu dikatakan di sini jika Tuhan menghendakinya. Ya, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Ini menunjukkan bahwa apa? Oleh karena ada sesuatu yang misteri yang itu tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita terka, maka kita harus melibatkan pribadi yang bisa menjawab dan berkuasa penuh atas misteri itu, atas waktu, atas hari esok, dan juga atas kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya harus senantiasa melibatkan Tuhan, membawa Tuhan untuk boleh terlibat penuh dalam setiap perencanaan dan setiap rencana-rencana dalam hidup kita. Dikatakan sekali lagi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini adalah hal yang penting, karena kita tahu bahwa kita manusia terbatas. Ada batasan-batasan yang itu tidak bisa kita prediksi dalam hidup kita, yaitu apa yang terjadi besok dan juga sampai kapan kita boleh bertahan dalam hidup kita. Jadi mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dalam kehidupan kita dengan perencanaan terbaik. Namun satu hal, jangan lupa untuk kita juga melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam setiap perencanaan-perencanaan kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan Tuhan terus memberkati dan memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali boleh mengingatkan kami akan bagaimanakah kami manusia dan bagaimana kami adanya. Seringkali kami memiliki harapan dan cita-cita, dan kemudian kami membuat sebuah perencanaan, tapi kami lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Padahal kami tahu bahwa ada hal-hal yang itu tidak bisa kami prediksi dalam hidup kami, yaitu hari esok dan juga yaitu akan kehidupan kami, sampai kapan kami akan tinggal hidup di dunia ini. Oleh karena itu firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kami untuk kami terus senantiasa melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam segala perjalanan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau boleh tolong kami, mampukan kami untuk kami terus tetap dapat membuka hati kami untuk mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kami. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Adapun beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama pada saat ini. Yang pertama, kita terus berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Kita mohon kiranya Tuhan boleh berkarya di dalam setiap obat-obatan dan setiap upaya yang dilakukan di dalam memperoleh kesembuhan. Yang kedua, saya mengajak kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk para majelis, hamba Tuhan, dan juga seluruh jemaat. Biarlah di masa yang sulit ini mereka boleh dipelihara di dalam keluarga mereka masing-masing, dan di dalam pelayanan pun mereka boleh tetap dipakai Tuhan, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Yang selanjutnya kita juga teringat bagi Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kita doakan di dalam saat penerimaan siswa baru, kita doakan supaya banyak orang tua yang boleh menitipkan anaknya untuk dididik di sekolah ini,
Yang kedua, kita berdoa bagi ketua pengurus yayasan, koordinator sekolah, dan juga para guru untuk mempersiapkan diri memasuki ajaran yang baru. Dan kita juga terus berdoa bagi proses pembangunan sekolah Kristen Pelita Kasih yang masih berlangsung. Kita doakan supaya semua boleh terselesaikan dengan tepat waktu dan biaya-biaya yang dibutuhkan boleh dicukupkan oleh Tuhan. Yang keempat, kita juga berdoa bagi Pos PI Donomulyo. Kita terus berdoa bagi Pos PI ini, biarlah Tuhan terus menumbuh kembangkan Pos PI ini. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang lain di sana, pengurus yang ada, dan juga seluruh jemaat dalam kehidupan mereka. Yang kelima, kita juga terus berdoa bagi bangsa negara kita berdoa bagi pemimpin negara kita berdoa bagi upaya penanganan COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, dan juga kita berdoa di dalam doa kita untuk kita mendukung upaya pemulihan ekonomi karena dampak daripada COVID-19. Mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa ini dan kita boleh mengangkat suara kita di hadapan Tuhan untuk kita berseru kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan, dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami kembali boleh menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Saat ini bersama-sama kami teringat bagi jemaat Tuhan yang masih dalam kondisi sakit. Kami rindu kiranya Tuhan boleh memberkati setiap obat-obatan, makan minuman, dan juga upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan, sehingga melalui semua itu tangan Tuhan boleh berkarya di dalam kehidupan mereka dan pemulihan boleh mereka alami. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka dengan kesehatan yang cukup, dan kiranya hati yang sabar boleh diberikan bagi mereka di dalam mendampingi anggota keluarga yang sakit. Kami juga bersama-sama menyerahkan untuk setiap kebutuhan dana yang diperlukan, Tuhan juga boleh menolong dan mencukupkan. Kami juga saat ini bersama-sama teringat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami menyerahkan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang ada, secara khusus di masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan juga boleh tolong setiap sarana-sarana yang digunakan, Tuhan berkati, sehingga semua itu juga boleh memelihara melalui firman Tuhan yang ada, boleh memelihara iman dan kehidupan rohani jemaat. Kami juga menyerahkan untuk para hamba Tuhan, para majelis, dan juga pengurus komisi di dalam pelayanan mereka dan di dalam kehidupan pribadi mereka. Kiranya Tuhan juga boleh campur tangan, kiranya hikmat dan kasih Tuhan boleh diberikan bagi mereka. Kami juga secara khusus berdoa bagi persiapan gerejamu untuk mempersiapkan diri di dalam pelayanan, secara khusus di waktu new normal yang beberapa saat boleh digulirkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan menolong segala persiapan, kiranya semua boleh kami persiapkan dengan baik. Kami juga bersama-sama saat ini berdoa bagi Sekolah Kristen Pelita Kasih, satu lembaga pendidikan yang boleh Tuhan percayakan untuk didirikan oleh gerejamu. Tuhan juga boleh berkati untuk proses penerimaan siswa baru yang saat ini boleh berjalan. Kiranya Tuhan menggerakkan hati para orang tua untuk boleh menitipkan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah ini. Kami juga berdoa bagi para pengurus yayasan, bagi kepala sekolah, koordinator sekolah, dan juga para guru. Mereka juga boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Kami bersama-sama juga berdoa bagi proses pembangunan yang masih berjalan. Tuhan juga boleh campur tangan, dan Tuhan juga yang mencukupkan biaya-biaya, dana-dana yang diperlukan sampai bangunan ini boleh terselesaikan. Kami juga berdoa bersama-sama, ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di Donomulyo. Kiranya Tuhan juga boleh berkati tumbuh kembang pelayanan di Donomulyo. Tuhan boleh pakai setiap kehidupan hamba Tuhan, setiap kehidupan pengurus dan juga jemaat yang ada di sana, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, sehingga melalui kehidupan mereka banyak orang boleh mengenal Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Kami menyerahkan juga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang diadakan di sana, biarlah itu juga dipakai
menjadi sarana bagi pertumbuhan rohani bagi jemaat Tuhan di Donomulyo. Segala pergumulan kehidupan jemaatmu, pengurus dan juga hamba Tuhan di sana, Tuhan juga boleh campur tangan. Secara khusus pergumulan pelayanan untuk memiliki tempat yang permanen, kiranya Tuhan boleh juga campur tangan dan Tuhan boleh menyiapkan semuanya itu tepat di dalam waktu yang Tuhan tentukan bagi pekerjaan di Donomulyo. Kami juga bersama-sama saat ini teringat bagi keberadaan bangsa negara kami ya Tuhan, secara khusus di dalam masa pandemi COVID-19. Kami menyerahkan untuk setiap pemimpin negara kami serahkan presiden, kami serahkan wakil presiden, para kabinet dan juga pemimpin lembaga tinggi yang ada. Biarlah di tengah-tengah saat ini mereka boleh bersatu hati memikirkan solusi terbaik bagi permasalahan ini. Kami juga berdoa bagi proses penanganan wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih boleh menjadi satu pergumulan yang dihadapi bangsa negara kami dan juga dunia. Kami menyerahkan untuk lembaga-lembaga terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi komando dalam penanganan ini, dan juga kami menyerahkan untuk para tenaga medis yang boleh menjadi orang yang ada di barisan terdepan di dalam melawan wabah yang ada ini. Tuhan juga beri campur tangan dalam kehidupan mereka, dalam upaya mereka dan dalam kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dengan kesehatan dan semua jerih payah mereka yang mereka lakukan juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami bersama-sama juga berdoa bagi upaya di dalam pemulihan ekonomi negara kami yang memang terseok-seok sebagai akibat daripada COVID-19. Kiranya Tuhan tolong setiap strategi-strategi yang boleh dipikirkan oleh pemerintah negara kami. Tuhan berkati semua itu dan negara kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga bersama-sama saat ini Tuhan, kami teringat bagi gerejamu, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada di negara kami tercinta ini. Tuhan boleh pakai gerejamu juga menjadi saluran berkat, menjadi sarana bagi orang boleh melihat Kristus yang hidup di dalam keberadaan mereka. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini juga terinfeksi virus COVID-19. Tuhan juga boleh campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing, dan kiranya kekuatan dan campur tangan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan mereka. Dan sekali lagi Bapa, kami menyerahkan untuk bangsa negara kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan akhirnya kami bersama-sama menyerahkan untuk setiap seluruh doa kami yang kami boleh naikkan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang boleh memberkati. Semuanya boleh dinyatakan Tuhan dan dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Dan kami rindu mengalaskan setiap seluruh doa kami kepada Tuhan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persoalan doa kita saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.